Ya udahlah sampai akhirnya aku pindah juga dari rumah situ. Aku pindah ya itu udah bener-bener lepas aja Lepas dari udah kan, dari bener-bener kita anak-anak lost Afi. contact. Halo sahabat, wah gila udah lama banget kita nggak bikin episode Up Close and Personal, dan kali ini setelah sekian lama, setelah kita ada YouTube 12 Sahabat Official selama nggak tahu deh 2 tahun 3 tahun ya, akhirnya kita hadirkanlah sebut saja dia Mawar. Sebenarnya kan dia udah pernah muncul. Udah pernah muncul memang, cuman kan waktu itu kan lagi huru-hara kasus lo. Jadi makanya kita ngomonginnya tuh bukan yang biasa kita omongin di 12 Sahabat Official. Jadi lu harus nih melalui tahapan interview ini. Kayak gue rame banget ya nih. Persen kita mau ngelenong. Kita culik sebentar Mawar untuk kita interview ya, up close and personal. Mawar, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Udah move on nih pertanyaan. Iya dong. Udah udah move dong. on ya, udah bahagia tuh. Alhamdulillah, amin. Terlihat dari mukanya yang udah sumringah, udah bahagia. Udah dong, udah dari perceraian udah hampir udah mau setahun, udah setahun ya. Jadi udah harus move on tuh. Ya. Mawar aja udah move on gitu. Masa yang lainnya masih Masa mantan? masih demen nyari-nyari yang suka ghosting. Nah, kabar baik-baik aja, udah move on, pekerjaan lancar ya. Amin, alhamdulillah. Anak-anak gimana? Anak-anak ada di kamar sebelah. Biasa kalau kita yang lain-lain itu kita ngomongin up close and personal nih. Kita flashback ke zaman dulu. Kalau ngomongin Mawar itu tidak lepas, bahkan sampai saat ini ya, tidak lepas dari kata kontroversi. Gue mau nanya nih pertanyaan yang sebenarnya mau itu sahabat ataupun gue sendiri, kita semua anak-anak Afi juga pengen tanya, penasaran. Ada apa dengan Mawar? Karena ada momen di mana tiba-tiba lu tuh menghilang Mawar dari kita semua. Oke. Nah, itu pasti sebetulnya teman-teman Afiku sendiri 11 sahabat yang lain pun tidak semua tahu permasalahannya apa gitu kan ya? Yes, betul. Gua aja nggak tahu. Iya. Tapi gini ya sahabat ya, kalau aku boleh cerita ya. Tiba-tiba ada satu momen di mana di hari H kita harusnya konser ber-12, Mawar Afi ini menghilang. Udah nggak ada di situ. Terus kita jadi bingung. And then berlanjut ke film yang akhirnya lu tidak bergabung juga. Tadinya padahal gue udah ikut, udah dapat peran. Udah dapat peran. Jadi ada di sekitar masa periode waktu itu tuh kita itu bener-bener lost contact banget sama Mawar itu. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya aku sebetulnya nggak mau terlalu, kalau gue ditanya untuk mengingat momen itu sendiri, gue sendiri sejujur-jujurnya nggak paham. Mungkin karena opini media yang pada saat itu memberitakan, terkesan gue dan stasiun televisi yang pada saat itu menaungi kita itu terjadi konflik. Mungkin konflik itu sebetulnya tidak dengan whole manajemen, tapi personal. Mungkin hanya dengan 1, 2 orang, 3 orang oknum saja di dalamnya. Itu wajar, ya kan? Yang namanya kita ber-12 aja pasti ada saat-saat masa di mana kita debat, nggak satu pikiran, itu wajar. Jadi kalau dibilang aku ada masalah sama manajemen, saat itu enggak ada masalah sebenarnya. Karena justru aku tidak pernah personal sebenarnya. Iya, aku nggak pernah ngerasa dapat surat teguran, nggak pernah ngerasa dikeluarkan, atau aku mengundurkan diri seperti berita yang di luaran, nggak ada. Jadi benar-benar ya, namanya kita kan talent itu baru datang kalau ada callingan. Pada saat itu saya tidak pernah di calling. Jadi kalau aku nggak cari kerja di tempat lain atau off air, karena kan pada saat itu kita kan terikat kontrak untuk tidak bekerja di stasiun televisi. Padahal pada saat itu banyak stasiun TV lain yang meminta kita. Karena saya pada saat itu talent yang sebetulnya tidak seperti yang diberitakan oleh beberapa oknum bahwa saya tuh pembangkang atau apa lain. Aku baca kok berita itu. Jadi kadang-kadang suka ngelus dada, aku ngebangkang apa ya orang gua nggak dapat callingan. Jadi itu yang aku bilang, aku nggak perlu sebut nama-namanya, tapi itu ada, nggak dendam juga, aku sudah memaafkan walaupun mereka tidak meminta maaf, tapi intinya aku betul-betul tidak pernah mendapatkan callingan itu. Oke. Dari sejak konser yang di Ancol.
Iya, betul. Itu kan aku ada konflik besar. Mungkin intern 12 sahabat tahu. Oh iya, lu di Ancol juga udah nggak ikut ya? Ikut. Oh lu ikut? Oh, tapi aku ribut sama seseorang di sana. I see. Sama salah satu orang yang ada di manajemen kita. Oh, oke. Nah, setelah itu baru lu nggak ikutan? Tidak pernah ada lagi. Oke. Karena memang tidak pernah ditelepon. Nah, jadi gini sahabat, dulu itu terus tiba-tiba sinetron. Ya. Aku dibikin meninggal kan? Dibikin meninggal ya. Iya, betul. Ular. Nah, jadi itu ceritanya itu kronologisnya gitu. Jadi yang tadi aku bilang ya, ada satu momen di mana kita itu semuanya udah standby mau berangkat ke lokasi konser. Waktu itu aku inget banget di JCC ya. Terus tiba-tiba kita kan biasanya nginep. Apa sih? Bukan konser yang pokoknya kita udah dibayar gitu loh. Udah konser profesional yang dibayar sponsor gitu waktu itu. Nah, terus waktu di bus kita lagi ngumpul menuju ke tempat konser itu lu nggak ada. Kita pikir mungkin ketemu di lokasi mungkin ya gitu ya. Ternyata tiba-tiba Mawar digantikan oleh Cindy Alfi. Terus kita kayak yang aku nggak tahu itu sama sekali sampai detik ini baru tahu loh. Iya, jadi gitu. Jadi ada momen di mana lu nggak ada, akhirnya malah si Cindy yang gantiin lo. Dan akhirnya setelah itu pun nggak pernah ada memang. Jadi setelah itu pun Mawar akhirnya tidak pernah ada dan kekosongan si satu orang itu selalu digantikan sama Afi 2, ganti-gantian. Jadinya gitu. Aku malah nggak tahu. Serius ini ya sahabat ya, ini aku benar-benar baru tahu hari ini. Nah, kita pun juga waktu itu karena masih terikat kontrak ya sahabat ya, jadi kita pun juga kayak pasti fokusnya ke kerjaan dan kita nggak reach out ke Mawarnya secara langsung gitu. Dan zaman dulu nggak kayak sekarang yang misalnya gue nggak ada bisa dilihat di Instagramnya lagi ngapain. Dulu kan nggak ada. Dulu harus personal gitu, message. SMS gitu dulu bahkan ya. belum ada bebek kan. Aduh, ya oke. Berarti itu ya, clear ya. Berarti Mawar tidak mengundurkan diri, Mawar tidak membangkang, Mawar tidak ada penyalahan kontrak. Tidak ada. Jadi ya itu, ya gitulah ya. Sudah jelas tadi ya. Tapi di tahun berapa ya? Udah agak lama. Di tahun 2010, waktu itu ada kuis di Indosiar itu. Boleh kan sebut Indosiar nggak apa-apa? Aku lupa kuisnya apa tuh, lupa. Yang pembawa acaranya Choky Sitohang. Song ya. Jadi waktu itu aku di callingnya juga sama Papi Hessel. Oh iya, Papi Hessel, ya ampun. Papi Hessel. Terus ke Indosiar lah ceritanya, datang ke sana. Itu pertama kali setelah bertahun-tahun aku nggak di calling sama Indosiar, sama manajemen dan nggak pernah datang ke Indosiar. Jadi pada saat itu bener-bener pertama kalinya lagi sekitar 2010-an dah. Terus setelah selesai syuting itu aku diajak ke belakang kan, ke kantor gitu, terus ngobrol di ruangan sama Papi Hessel, ada Pak Hans juga waktu itu. Terus cerita-cerita akhirnya aku ngomong bahwa ini gimana sih kondisi kemarin aku tuh kayak gimana gitu kan. Kalau ngikutin kontrak kan memang sudah selesai kan kontraknya. Betul. Tapi pada situ ada dana yang masih tertahan di Indosiar. I see. Jadi pada saat itu aku datang ketemu sama orang finance, terus akhirnya dikasih surat. Aku lupa detail suratnya apa, tapi di situ aku menandatangani surat bahwa uang sudah diambil dan terhitung dari mulai saat ini apapun yang dikerjakan dan dilakukan Mawar adalah di luar tanggung jawab manajemen Indosiar. Baru di tahun itu loh. 2010. Oke. Mungkin tapi secara financial semuanya memang udah beres. Pada saat itu jadinya beres. Jadi pada saat itu aku nggak pernah di calling pun, aku nggak pernah ditransfer lagi sisa uangnya. Jadi baru benar-benar bisa diambil itu di tahun 2010 itu. Ini kita baru tahu juga loh. Iya, karena memang gini loh. Manajemen itu kan sebetulnya udah aku anggap satu rumah, satu keluarga. Betul, aku nggak mungkin menceritakan aib keluargaku sendiri, ya. Jadi, tapi kalau walaupun aku dengar berita begini-begini, aku malah ngelihat di berita waktu itu kan masih tabloid ya, koran gitu. Kadang-kadang gue, ya Tuhan, kok begini beritanya gitu. Tapi gue tuh nggak bisa confirm karena satu, kita juga masih mentah banget, masih muda. Pemikiran kita tuh yang sok-sok bodoh amat tapi butuh gitu ya. Beda dengan sekarang mungkin kita yang udah ibarat kata udah makan asam garam dunia entertain ini seperti apa. Kita tahu juga cara berbicara ke manajemen seharusnya seperti apa. Kalau dulu kan
Mas mana gitu ya, lebih ke emosi. Kalau sekarang kita bisa bicara baik-baik, mungkin akan lebih. Jadi gue tuh kayak dulu tuh nggak punya keberanian dan I don't know how to do gitu, nggak tahu gue mesti ngapain, mesti gimana. Betul. Karena ya itu, aku sih ngeliatnya gini, ya mungkin karena talentnya Afi kan sudah banyak, jadi lahannya cuma segini ya mesti dibagi-bagi. Mungkin aku rezekinya memang nggak sama-sama teman-teman Afi, tapi alhamdulillahnya pada saat itu aku digantikan dengan off air gitu. Jadi ya untuk menyambung hidup, cuma ya ada kesedihan karena gini, mau gimana pun kalau kita mau bicara soal keuntungan, uang off air berkali-kali lipat lebih besar daripada uang dari produksi dari manajemen kita. Tapi rasanya tetap nggak akan pernah sama di saat kita kerja bareng sama kita keluarga, kerja solo. Iya. Sama gitu kita kerja sama keluarga kita sendiri gitu kan. Jadi pada saat itu aku lebih sering off air sama teman-teman Afi 3, sama Rifki itu paling sering, sama Rifki, sama Miki gitu. Jadi malah sama lintas, masa sih? Pernah tahu. Kita ke Surabaya, Balikpapan. Terus sama lintas sama idol pun aku sering gitu. Jadi kayak lebih begitu. Sampai ditanya manajemennya Mawar apa gitu. Tapi sebenarnya gini, terlepas dari itu oknum dari manajemen gitu ya. Lu ada perasaan tersingkirkan juga nggak sebenarnya sih dari kita? Dari kita-kitanya, dari teman-teman sahabat, dari teman-teman selama akademia gitu ya? Gini, balik lagi, kalau gue tuh orangnya mikir tuh nggak pernah segini. Jadi gue tuh pasti mikir dari segala sisi gitu ya. Jadi gini, kalau mungkin keadaan kita seperti sekarang banyak media Instagram, mungkin gue akan lebih sensitif dalam arti gini. Kok lu nggak nyariin gue? Ya, karena gini, karena lu kan ngeliat gue di Instagram, kalau misalnya ini lu bisa DM gue, lu kenapa Mewah nggak datang, misal. Tapi pada saat itu gue juga nggak bisa begitu banget karena ya mungkin anak-anak punya urusan masih. Kita kan nggak seintat sekarang walaupun kita nggak ngehubungin, tapi kita bisa lihat kegiatan teman-teman kita di sosial media. Kalau dulu kan nggak. Jadi gue nggak tahu, apalagi dengan lu, Smile, semua yang lain jauh. Gue pada saat itu masih sama Ferry dan yang ngontrak ya. Gue tuh sering banget ada perasaan ini, gue jujur ya kan, personal ya. Pada saat itu ada rasa ke Ferry kayak kita satu rumah, seberang-seberangan. Tapi gue ngeliat dia pergi, mau kemana Cok? Ke Indosiar. Dan gue nggak ada rasa yang kayak ke gue. Tapi gue nggak bisa nyalahin Ferry dong. Karena kan Ferry juga di calling. Tapi di situ ada pertanyaan dalam diri gue tuh kayak gini, Cok lu pernah nanyain tentang gue nggak sih nyampein nggak sih ngerti nggak maksud gue? Tahu. Tapi gue nggak bisa menyampaikan itu ke Ucok pada saat itu. Kayak lebih ya udahlah, dia juga udah sibuk gitu, gitu ya. Mungkin ya karena dia juga kan juara 1 gitu. Jadi pasti ikonnya di 12 sahabat kan dia gitu. Jadi kayak lebih ya udahlah, sampai akhirnya aku pindah juga dari rumah situ. Aku pindah ya itu udah bener-bener lepas aja dari anak-anak Afi. Oke. Gitu. Udah clear sekarang ya berarti ya. Aku pun juga akhirnya tahu. Nah, ini selalu kita tanyain sama semua teman-teman kita ya, Mawar ya. Apa titik terendah lu setelah Afi? Setelah Afi ya? Lu titik terendah lu itu apa? Dulu, jujur nih ya, pada saat sebelum bercerai, gue punya titik terendah di mana gue merasakan hidup susah, sangat susah. Bahkan untuk membeli 1 liter beras pun gue harus ngumpulin koin. Untuk beli mie instan pun gue harus cari-cari sisa uang, siapa tuh ada nyelip di dompet, di apa. Dan pada saat itu gue lagi hamil anak kedua, lagi hamil Mirea. Sampai aku tuh nggak bisa ke dokter untuk ngecek kandungan. Jadi pada saat itu benar-benar titik terendah dalam arti literally rendah tuh benar-benar nggak punya uang sama sekali. Tapi pada saat itu aku adalah seorang istri. Jadi maksudnya gini, bukan gue cuma mau ngandelin suami, tapi gue tuh inget fitrahnya istri itu kan, satu, gue harus menjaga kehormatan suami, nggak boleh gue umbar ke siapapun, even itu keluarga. Jadi pada saat gue susah, gue mau ngomong sama nyokap, mah aku minta uang dong, kayak nggak berani. Karena gini, walaupun nyokap ngasih, tapi akan ada pertanyaan dong dari nyokap gue, loh emang dia kemana gitu kan. Gue nggak mau memberikan kesan jelek ke keluarga gue pada saat itu. Terus
fitrahnya lagi bahwa perempuan itu kan harus di rumah. Pada saat itu gue tidak bekerja, gue sudah melepaskan dunia keartisan gue. Gue membantu dengan berjualan baju-baju yang untungnya 30.000 per baju, itu gue jalanin tanpa protes, tanpa apapun. Terus itu semata-mata cuma buat menghidupi anak gue Arai pada saat itu dan juga Mirea yang ada di perut. Tapi itu merupakan titik terendah gue di saat gue belum bercerai. Dan nggak tahu kenapa, walaupun gue berkesusahan, tidak punya uang, tapi gue merasakan nikmat. Nikmat dalam arti gini, gue selalu ketawa sama anak gue selalu nempel sama anak gue, Arai juga selalu sama. Jadi bahkan gue tidak pernah ngerasa stres, walaupun di dompet nggak ada duit 1.000 perak pun nggak ada. Bener-bener duit tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Iya. Paling sedihnya tuh lebih ke gini, aduh besok Arai makan apa ya, masa mie instan lagi, lebih ke gitu. Allah, atau enggak gitu gini, ya? aduh popoknya Arai diapernya habis, gimana nih gitu. Sedangkan anak gue pada saat itu belum potty train ya, masih di bawah 3 tahun. Jadi gue tuh kayak lebih ke itunya sih, lebih ke lihat anak susunya udah mau habis, jadi lebih ke nangisnya tuh itu. Sampai akhirnya gue harus jualan cilok. Udah gue mau ngejalanin semua. Jadi maksudnya aku tuh bangga sama diriku pada saat itu ya. Sekarang dengan gue punya pencapaian sampai akhirnya gue jadi seorang single parent, bisa nyekolahin anak gue bertiga, bisa punya penghasilan sendiri, itu kayak nikmatnya tuh. Itu bukan titik terendah gue. Kalau gue nginget-nginget titik terendah gue apa? Kalau dibilang titik terendah gue adalah after divorce mungkin. Lebih ke bukan gue kehilangan mantan suami ya, tapi lebih ke sakit hati, melihat anak. No. Gue secara pribadi lu bahkan lu sudah mengesampingkan perasaan pribadi lu ya. Nggak ada. Ketika kita sudah menjadi orang tua dan kita berpisah, menurut kami sebelumnya itu kan gue harus milih pasangan berikutnya itu orang yang kompeten buat anak-anak gue, yang bisa jadi contoh buat anak-anak gue, yang sorry to say taraf hidupnya, level hidupnya, status sosialnya bahkan lebih dari gue. Kalau gue misal tidak bisa memberikan yang terbaik atau enggak figur ayah yang capable dalam segala hal, entah itu finansial, entah itu moral, entah itu status sosial, kayaknya lebih baik gue sendiri aja. Jadi intinya ada 2 sebenarnya titik terendah lu ya. Pada saat menikah tadi. Jangan jadi titik terendah, bangga. Bangga tapi jadi ya. Jadi gue tuh bingung. Tapi itu sebenarnya berjuang. Iya maksudnya tapi sebenarnya kalau dibayangkan kita sekarang itu sebenarnya itu kayak titik lu yang wah gila lu, gue pernah melalui hal itu gitu, dan lu bangga gitu, dan sekarang pun juga lu lagi melalui hal ini juga. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, ke depannya harapan lu ke depannya apa? Bisa sehat, panjang umur, dikasih rezeki yang berkah dan halal buat anak-anak. Amin. Pokoknya mulai sekarang sampai ke depan, sebetulnya nggak dari mulai sekarang, dari sejak saya menjadi ibu sampai nanti saya tutup usia, hidup saya, nafas saya, segala pun yang saya lakukan semuanya buat anak-anak. Tuh. Amin. Pokoknya kita doain yang terbaik buat Mawar ya sahabat ya. Sering-sering mampir di 12 Sahabat Official ya. Nanti ada konten kulineran bareng nih, jago makan nih soalnya nih Mawar nih. Demen banget kulineran. Aku tuh demen makan banget. Tuh kan. Ya udah kalau gitu sahabat, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Share. Dah, thank you sahabat. Bye-bye. Sahabat.